Taib, langsung saja kita mulai pertemuan perdana kuliah umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita ribuan nikmat, dan di antara nikmatnya adalah alhamdulillah kita dimudahkan untuk berkumpul di dalam majelis ilmu ini. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita iringi kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, yang mana telah mendakwahkan dinul Islam ini hingga sampai saat ini kita bisa menikmati apa yang telah beliau perjuangkan dengan para sahabat dari dulu hingga sekarang. Alhamdulillah, Ustadz Khalid Samhudi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Sebelumnya, mohon maaf sebentar. Untuk pertemuan kedua, alhamdulillah pada malam yang lalu Ustadz kami sudah mengadakan penyambutan untuk mahasiswa dan mahasiswi baru tahun ajaran 2022. Dan malam ini kita ada pertemuan kedua, yang mana pertemuan kedua ini adalah kuliah umum dengan tema Muqaddimah Hukum Ekonomi Syariah. Nah, ini sekilas informasi untuk para mahasiswa dan mahasiswi terkait biografi singkat Ustadz Khalid Samhudi. Anda mohon izin membacakan Ustadz. Nama lengkap beliau adalah Khalid bin Samhudi bin Saman bin Sahal Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Desa Banjarwangi, Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung, tepatnya pada 16 April 1972 Masehi. Untuk riwayat pendidikan dan aktivitas beliau pernah duduk di bangku perkuliahan di tahun 90 sampai 92 jurusan Teknik Nuklir di Fakultas Teknik UGM. Dan kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Darul Hadis Al-Khairiyah Pakistan pada tahun 1993. Jadi tepat setelah lulus dari UGM beliau melanjutkan pendidikan di Darul Hadis Al-Khairiyah Pakistan, dan setelah itu beliau diterima di Universitas Islam Madinah di tahun 1994. Dan pada tahun 1999 beliau lulus dari Fakultas Hadis, dan dari tahun 2000 sampai 2001 beliau menjabat sebagai pimpinan Ma'had Jamilur Rahman As-Salafi Yogyakarta, dan kemudian beliau pindah ke Ma'had Imam Bukhari, dan sekarang alhamdulillah masya Allah tabarakallah beliau saat ini banyak menghabiskan waktunya dalam berdakwah dan berperan serta dalam beberapa lembaga dakwah. Ini sekilas info selayang pandang tentang biografi Ustadz Khalid Samhudi. Masya Allah. Baik, sekali lagi Anda ingatkan kepada para tulab dan tulibat untuk mengkondisikan diri, untuk menutup mikrofonnya ketika Ustadz Khalid sedang menyampaikan materinya. Baik, kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu materi dari Ustadz Khalid Samhudi dengan tema Muqaddimah Hukum Ekonomi Syariah. Kepada Ustadz Khalid Samhudi kami persilakan. Ustadz Afan, mikrofonnya masih tertutup.
Maaf kalau tidak ada suaranya ya. Ya, sabar sebentar ya. Mungkin ada masalah internet. Ustadz Afwan, suaranya belum terdengar. Sambil menunggu Ustadz mengkondisikan mikrofonnya. Ana mohon izin memperkenalkan diri Ustadz. Ana kakak dari Rifki Ansori. Beliau yang punya program Puskuba, Pusat Kajian Umum Bahasa Arab. Beliau ada program dengan para masyayikh ini untuk para tulab dan talibat. Mungkin ada yang belum tahu. Ada program Puskuba, Pusat Kuliah Jarak Jauh Bahasa Arab dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Itu muasisnya adik Ana, Rifki Ansori. Jadi Ana bisa terhubung dengan para asatidz ini, dengan Ustadz Khalid, dengan Ustadz Aris Munandar, Ustadz Amin Nurbais, dan yang lainnya itu melalui adik Ana. Kita tunggu sebentar. Sepertinya ada masalah internet karena hari ini simpati agak bermasalah. Kami di Kota Medan simpatinya agak bermasalah karena kurang tahu, mungkin di tempat lain. Qadarullah, Ustadz Khalid dikeluarkan dari Zoom. Kita tunggu sebentar. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Khalid sudah bergabung kembali. Qadarullah sampai saat ini suaranya belum terdengar Ustadz. Mungkin pengaruh headsetnya saudara. Mikrofon headsetnya mungkin. Oh ya, headset tuh. Jelas suara ya? Nah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari para talibat rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, pada sebuah amal soleh yang insya Allah bagian daripada upaya perubahan dan perbaikan di masyarakat kita khususnya dan juga masyarakat Islam secara umum. Sebuah pendidikan yang mendapat perhatian sangat besar dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sarana pendidikan sebagai sarana perbaikan yang sangat besar dengan mulai menyampaikan kepada kita Muhammad SAW isyarat akan hal ini
dalam wahyu yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendidikan belajar mengajar ini sebagai sebuah sarana untuk perbaikan umat manusia. Demikian juga Nabi kita adalah seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan kebaikan kepada semua umat manusia yang ada di sekitarnya, kemudian kepada semua yang ada di dunia ini dengan adanya dakwah Islam yang menyeluruh ke semua umat manusia. Pada malam ini saya coba untuk menyampaikan seputar ekonomi syariat. Yang kita tahu sebetulnya belum lama ya kita dapat dengar istilah ekonomi syariat ini. Sebelumnya disebut dengan ekonomi Islam. Dan sebelumnya lagi para ulama sudah membahas dengan istilah fikih muamalat. Dan sekarang banyak saya baca referensi yang ada di hal ini, ya, mereka banyak menamakan ekonomi syariat dengan muamalah maliyah. Demikian juga ternyata bukan hanya itu, ada juga ulama yang membuat tentang muamalah masrofiyah, yang berhubungan dengan fikih keuangan syariat. Kalau kembali kepada ini semuanya, maka berawal dari sebuah sejarah ya historis yang ada bahwa manusia ini sejak dahulu kala ya, sudah mengadakan hubungan interaksi antara mereka baik bersifat sosial maupun bersifat harta. Ketahui bersama dahulu zaman Adam dan Hawa berdua di dunia ini tentu tidak membutuhkan adanya kaidah-kaidah ataupun tata cara aturan yang mengatur kehidupan mereka berdua. Ya, mereka akan tinggal dan memakan apa yang ada di sekitar mereka. Yang berkembang manusia menjadi demikian banyaknya yang akhirnya memaksa mereka untuk saling barter, saling menukar barang yang dimilikinya. Petani yang ingin dapatkan daging menukarkan hasil pertanian kepada para pemburu yang memiliki daging tersebut, sehingga akan muncul di sana istilahnya barter, pertukaran barang dengan barang. Dia berkembang, semakin lama manusia semakin membutuhkan adanya aturan, karena semakin banyak kebutuhan yang mereka miliki dan juga adanya keterbatasan mereka dalam memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Kita tahu bersama bahwa kita di saat-saat seperti ini tampak lebih kompleks lagi, lebih kompleks di mana sudah pada level lebih tinggi dan lebih rumit lagi tentang bagaimana muamalahnya manusia dalam meraih harta yang dimilikinya. Sehingga di sana ada keinginan, ada kebutuhan. Ada keinginan, ada kebutuhan. Ya. Ini membuat manusia akhirnya membuat banyak aturan-aturan untuk membuat mereka mudah dalam mengadakan produksi, ya, konsumsi dan juga distribusi. Karena kalau kita lihat daripada konsep ekonomi secara umum dalam ekonomi, kembali pada tiga hal ini: bagaimana produksi, kemudian bagaimana konsumsinya, dan bagaimana mendistribusikan sumber daya alam yang ada tersebut. Sehingga mereka berasumsi sampai saat ini masih berkembang bahwa ekonomi itu dasarnya adalah keterbatasan barang atau sumber daya alam dengan jumlah manusia yang tidak terbatas. Sehingga akan muncul kekhawatiran dalam ekonomi konvensional yang ada, munculnya kebutuhan yang demikian besar karena jumlah manusia yang semakin besar dengan keterbatasan, ya, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan yang mereka miliki. Dari sini, ya, muncullah banyak teori-teori ekonomi yang berkembang dan semuanya kembali kepada kekhawatiran bahwa mereka tidak mampu menyiapkan kebutuhan manusia yang jumlahnya semakin banyak, ya, semakin banyak dan sangat pesat.
Nah, sehingga mereka buat teori bagaimana menghambat pertumbuhan manusia dengan berusaha produksi sumber daya alam lebih bagus, lebih banyak lagi dengan variasi yang beragam macamnya. Nah, asumsi ini muncul pada mereka dan akhirnya mereka mengalami banyak sekali krisis ekonomi yang demikian besar sampai saat ini. Islam sebagai agama yang lengkap tentunya sudah memberikan kepada kita banyak sekali aksioma ataupun kaidah-kaidah yang memberikan kemaslahatan pada manusia dalam hubungannya bermuamalah ini, yang kita dengan istilah fikih. Ya. Fikih ini kalau kita melihat kepada objek fikih ya, secara umum, maka para ulama membagi fikih dalam 4 bagian. Ada fikih ibadah. Fikih ibadat yang mulai dari kitab Toharah sampai haji, rukun Islam yang 5. Ya. Fikih ibadah membahas hal seperti itu. Kemudian ada juga yang kedua fikih muamalat yang membahas hubungan manusia dengan manusia dan bagaimana mereka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah proses namanya hubungan, ya, pembentukan sebuah rumah tangga sebagai upaya untuk mempertahankan keturunan manusia, ya, dan menciptakan orang-orang yang nanti bisa siap untuk menghadapi kehidupan di dunia sebelum mencapai kehidupan di akhirat nanti. Dan baru kemudian yang keempat adalah fikih, ya, jinayat ataupun fikih daulah, ya, atau fikih masyarakat. Yaitu sebuah bagian daripada fikih yang membahas dari mulai tindakan pidana, perdata, bagaimana pengadilan, bagaimana jihad, sampai pembagian dan bagaimana menyelesaikan sengketa antar manusia. Nah, fikih yang kita miliki cukup lengkap. Maka ketika para ilmuwan itu mendapati banyak masalah dalam ekonomi konvensional yang mereka miliki, yang basisnya adalah riba, maka muncullah sebuah wacana dari ahli ekonomi itu untuk melihat Islam sebagai sebuah solusi dalam perekonomian manusia. Sehingga akhirnya ekonomi syariat ini atau ekonomi Islam ini mencakup dua hal. Pertama, ilmu ekonomi secara umum, yang kedua tentang fikih muamalat. Sehingga mereka ingin campur antara dua hal ini dalam sebuah bidang keilmuan yang mereka namakan dengan ekonomi Islam, ya, atau dengan istilah ekonomi syariat di Indonesia. Ya, kalau di luar namanya ekonomi Islam, kalau di Indonesia namanya ekonomi syariat. Banyak tokoh Umar Chapra dan lain sebagainya yang berusaha untuk membuat pendekatan ya, antara ekonomi dengan fikih muamalat yang ada dalam konsep fikih Islam. Maka muncullah di sini banyak pembahasan mengenai fikih muamalat. Fikih muamalat yang itu merupakan bagian daripada konsep fikih yang ada dalam Islam. Dari sejarah ini, ya, munculnya kekecewaan ataupun krisis yang melanda dunia disebabkan karena konsep ekonomi yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka akhirnya banyak yang mulai melihat kembali, ya, bagaimana Islam mengatur perekonomian secara umum, ya, dan muamalat maliyah secara khusus. Maka muncullah buku-buku, ya, yang kita dapatkan sekarang ini, baik itu dicetak oleh BI, ya, ataupun oleh pihak swasta, membahas tentang permasalahan ekonomi syariat yang sebenarnya bagaimana. Akhir berkesimpulan bahwa ekonomi adalah ekonomi yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada pada syariat Islam. Karena itu didapatkan senyata di Indonesia ini masih banyak, ya,
hal-hal yang belum tepat karena mereka berawal daripada ahli ekonomi, ya, kemudian mencoba untuk mengintegralkan atau untuk menyatukan, menterpadukan antara ekonomi sudah ada ini dengan konsep fikih muamalat yang ada dalam Islam. Ini merupakan bagian daripada perkembangan ekonomi syariat yang terus mengalir, ya, sampai hari ini, dan terus dicoba untuk dibuatkan kaidah-kaidahnya oleh banyak, ya, lembaga seperti IOP, demikian juga oleh Majelis, ya, pengawas keuangan di Bank Rojihi, di Bank Dalah, dan yang lainnya, ya, masuk di Kuwait dan di banyak negara. Ya, termasuk juga di Indonesia ada DSN yang mencoba untuk memberikan kepada kita kaidah-kaidah ataupun atau aturan tentang ekonomi syariat yang ada di negara kita. Walaupun saya lihat dalam pandangan saya itu masih berkisar pada keuangan syariah, ya, pada keuangan syariah. Ya, pembahasan masih pada seputar bagaimana funding dan finance. Artinya bagaimana kita menghimpun dana dari masyarakat dengan mudharabah, ya, dengan mungkin crowdfunding dan lain sebagainya, ya, dan tentang membahas mengenai bagaimana menggunakannya dalam keuangan syariat. Sehingga saya memandang bahwa yang ada di kita ini ekonomi syariat adalah membahas seputar keuangan syariat tersebut. Padahal tentunya ekonomi syariat tidak hanya itu, tentunya akan membahas sumber daya manusia, ya, dan juga sumber daya alam yang ada di sekitarnya, bagaimana mengatur aktivitas manusia dalam mengelola, ya, atau memproduksi dari sumber daya alam, ya, yang dimilikinya, kemudian mengkonsumsinya dan mendistribusikan sumber daya alam tersebut. Sehingga banyak sekali kita dapatkan hal-hal yang perlu kita terus kritisi tentang ekonomi syariat ini. Namun umumnya saya memandang dalam banyak referensi para ulama mutaakhirin kontemporer sekarang ini, khususnya di luar negeri, ya, di daerah Saudi Arabia, di Mesir, yang di Timur Tengah secara umum, itu banyak membahas pada pembahasan fikih muamalat al-maliyah, fikih muamalat al-maliyah. Ya, itu merupakan panjangan daripada fikih muamalat, ya, yang kemudian dibuat oleh mereka dalam dua hal. Ada fikih muamalat maliyah dan ada fikih muamalat al-masrafiyah. Ya. Kalau fikih muamalat maliyah itu bersifat umum, jual beli dan lain sebagainya. Kalau dalam buku fikih ada mulai dari buku kitab jual beli sampai pada kitab mawaris, kitab waris mewaris. Kalau dalam pemahaman yang kedua, istilah fikih muamalat masrafiyah, ya, itu banyak menyangkut tentang founding, ya, atau proses mengumpulkan dana masyarakat, ya, kemudian dikelola dengan baik sehingga masyarakat keuntungan dari itu semuanya. Namanya keuangan syariat. Maka di Indonesia ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariat. Dibedakan antara ekonomi syariat dengan keuangan syariat. Dan bihamdillahi ta'ala, konsep ekonomi syariat mulai tampak di permukaan para ulama rahimahullahu ta'ala, dan mulai ada penyesuaian-penyesuaian yang mudah-mudahan kita harapkan akan jadi kebaikan di masa yang akan datang. Ditambah juga dengan adanya kemunculan program pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan ini sebagai pasar ekonomi dan keuangan syariat terbesar di dunia. Ya. Dimotor oleh Pak Projonegoro dan juga Bu Sri Mulyani dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden sebagai Dewan Pembina KS tersebut. Menunjukkan bahwa ada pergeseran yang cukup bagus, ya, dari
sekedar hanya ekonomi syariat, ekonomi umum yang disesuaikan dengan fikih muamalat, sampai pada tahapan bagaimana fikih muamalat ini yang mengatur perekonomian yang ada. Sebuah kemajuan yang cukup kita berbahagia dengannya. Semoga akan terus berproses menjadi sebuah bentuk konsep ekonomi syariat yang lebih syumul, lebih komprehensif, dan juga lebih integral dalam kaitannya dengan semua muamalat maliyah ataupun upaya atau proses pertukaran harta dan lain sebagainya yang lebih bersifat tidak hanya membahas riba, namun juga sudah membahas hal-hal lainnya yang merupakan bentuk kezaliman selain riba tersebut. Berapa puluh tahun yang lalu, yang menjadi ciri khas bank syariat itu adalah anti riba. Anti riba. Sehingga muamalatnya itu adalah muamalat yang berusaha untuk tidak ada pada muamalah mereka riba. Namun belakangan tambah baik, nilai-nilainya ada nilai gharar di sana, nilai kezaliman di sana, yang akhirnya membuat banyak nilai yang diusung oleh perbankan syariat itu yang diharapkan ke depannya menjadi salah satu daripada solusi usaha yang ada di negara kita ini. Kita maklumi bersama bahwa keuangan syariat ini sangat penting. Tidak mungkin seorang mampu mencari dana sendiri tanpa ada perlindungan undang-undang. Nah, dengan adanya konsep ekonomi syariat ini, kita harapkan ke depan akan menjadi bagian dari perubahan-perubahan yang baik dalam ekonomi dan keuangan syariat di Indonesia ini. Tentang konsep ekonomi syariat di hukumnya, kita lihat bahwa hukum syariat itu syamil, menyeluruh pada semua aktivitas manusia untuk menggapai kemaslahatan, untuk mencapai kemaslahatan. Artinya bukan keinginan tapi kemaslahatan. Sehingga konsep ekonomi syariat yang diusung para ulama dewasa ini itu memiliki ciri utama. Ciri utama yang pertama adalah Rabbaniyatul Masdar. Berupaya bagaimana agar konsep tersebut sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah ataupun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada upaya dari para ulama kita baik di luar negeri maupun di Indonesia untuk merujuk atau kembali kepada sumber rujukan kepada Quran dan Sunnah. Ini adalah ciri khas daripada ekonomi syariat ataupun ekonomi Islam. Yang kedua ada Rabbaniyatul Ahdaf atau Rabitul Hadaf. Artinya bertujuannya itu juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia menjadi ibadah yang diwujudkan dalam hubungan antara manusia untuk membina hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua aktivitas manusia itu dalam ekonomi ini harus terikat dengan ketentuan syariah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga muncul tidak boleh ada riba, tidak boleh menzalimi, tidak ada gharar, dan yang lainnya yang akan memberikan kemaslahatan kepada manusia secara umum.
Karakter yang ketiga adalah adanya raqabah al-masdujah. Ya. Raqabah al-masdujah. Kontrol dari dalam dan luar. Artinya, ekonomi Islam atau ekonomi syariat ini menyertakan pengawasan yang melekat bagi setiap manusia yang terlibat di dalamnya. Ya. Di dalamnya. Dimulai dari diri sendiri, baru pada orang lain. Konsepnya adalah bahwa manusia adalah sebagai khalifah fil ardi, ya. Sehingga otomatis ya, manusia akan menguasai dirinya sendiri dulu. Baru kemudian membutuhkan pengawasan yang selanjutnya dari luar. Sehingga ada pengawasan yang bersifat dari luar, melibatkan institusi, lembaga, ataupun pengawas independen, ya, yang tidak punya hubungan dengan lembaga tersebut. Nah, disinilah akan pentingnya pengawasan dalam Islam. Semua diawasi oleh pemerintah. Ya. Mungkin kalau di Indonesia ada OJK, OJK itu untuk keuangan ada OJK, ada OJK konvensional, ada OJK syariah. Atau juga ada BI secara umum yang mengawasi perputaran uang di Indonesia ini. Karakter yang keempat sampai ulama adalah adanya al-jam'u baina thabat wal murunah. Ya. Sana menyatukan antara sesuatu yang sudah thabat, sudah tidak berubah lagi, kaidah yang enggak berubah lagi, tapi dengan murunah. Artinya ada di sana fleksibilitas, ya. Fleksibilitas yang ada dalam ekonomi syariat yang nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terus muncul dalam setiap waktu dan zaman. Sehingga muncullah di sana kaidah al-asl fil muamalat ibahah. Oh, al-asal, hukum asal dalam sebuah muamalat adalah boleh. Menunjukkan adanya murunah di sana, adanya fleksibilitas di sana. Selama apa? Tidak ada larangan dalam Islam, ya, selama tidak menyisihi prinsip-prinsip Islam. Sehingga bahwa ternyata dalam praktik nyata di lapangannya dapatkan memang kebanyakan konsep ekonomi yang modern sekarang yang kontemporer ini itu berusaha bagaimana membuat aktivitasnya itu tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat, ya, bukan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW atau yang lainnya, tapi tidak melanggar syariat. Itu konsep al-jam'u baina ats-tsabat wal murunah. Demikian juga ada di sana kata para ulama adalah bahwa ada karakter yang kelima dalam ekonomi syariatnya itu at-tawazun bainal maslahah al-fard wal maslahah al-jamaah atau amah. Adanya keseimbangan antara maslahat pribadi dengan maslahat masyarakat dengan maslahat yang umum. Sehingga Islam sendiri memotivasi manusia untuk bekerja, untuk mencari rezeki, dan Islam tidak melarang umatnya untuk memanfaatkan rezeki yang telah diperolehnya. Tetapi pemenuhan terhadap aspek materi harus selalu sesuai dengan kebutuhan, serta dalam rangka untuk mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang berlebihan akan menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kehilangan sensitivitasnya dan akan terus memperluas jurang, ya, kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya. Kenapa? Karena tidak adanya tawazun, ya, tawazun
Yang kedua juga tatawazun bainal madiyah wa ruhiyah. Penting juga. Artinya ada di sana keseimbangan antara nilai-nilai materi dengan nilai ruhiyah ataupun immateri. Sehingga betul-betul ya, bahwa konsep ekonomi syariah ini memiliki karakter yang cukup hebat ya. Yang ketujuh adalah al-waqi'iyah, realistis. Dia bersifat realistis. Artinya menyelesaikan permasalahan yang muncul di sana. Sesuai dengan kondisi nyata umat Islam atau masyarakat yang ada. Sehingga ekonomi Islam akan mendorong tumbuhnya usaha kecil ya, yang akan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi tidak hanya membahas ekonomi yang sifatnya major ataupun besar, tapi juga yang minor. Sehingga banyak sekali sekarang ini konsep syariah ini dipakai oleh UMKM. UMKM. Kenapa? Karena sangat membantu mereka untuk berkembang. Tinggal bagaimana negara bisa mengakomodir kebutuhan mereka untuk bisa berlanjut pada tahapan menjadi usaha yang besar. Usaha yang besar. Maka Islam ini ataupun ekonomi Islam ini bersifat waqi'iyah, bersifat realistis. Karena dia akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat secara nyata. Dan yang kedelapan adalah al-alamiyah ataupun universal. Universal karena ekonomi ini bersifat sangat universal sekali ya, sehingga bisa dipraktekkan oleh siapapun juga, bisa diamalkan oleh siapapun juga dan dimanapun juga. Sehingga bila kita kembali kepada konsep ekonomi syariat ini, dapatkan bahwa inilah ilmu ya, yang akan membimbing orang mampu untuk melaksanakan dalam bentuk yang lebih tepat atau lebih syar'i, lebih sesuai dengan fitrah manusia dan akan memberikan maslahat pada manusia secara umum, yang kaya mendapatkan keuntungan, yang miskin pun tidak dirugikan. Semuanya mendapat bagian dari pada keindahan syariat Islam ini. Karena kepada ekonomi syariah ini kan, bahwa didapatkan bahwa konsep ini dibangun oleh sebuah sebuah aksioma ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa hidup ini yang sesungguhnya adalah hidup akhirat, hidup di dunia ini. Maka ya, dalam Islam ini dikatakan bahwa sesungguhnya kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan di dunia ini. Sehingga mereka dalam mengonsepkan konsep syariat ini lebih kepada bagaimana menyerapkan hukum-hukum Allah ya, yang bisa mengatur perekonomian menjadi baik, menjadi maslahat bagi umat manusia. Bahkan juga ya, aksioma yang diambil oleh para ulama dalam membangun ilmu ekonomi syariat adalah kehidupan akhirat merupakan akhir pembalasan kehidupan dunia ini. Dan yang ketiga adalah bahwa manusia itu punya keterbatasan pikiran dan akal. Ya. Dan sumber informasi yang sempurna hanyalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tiga konsep atau tiga aksioma ini ya, membuat kita semua harus memberikan perhatian dalam membangun konsep ekonomi syariat ini. Sehingga urgensi ilmu ekonomi ini dapat dianalisis dari dua kriteria yang disebut dengan had dan fasl. Ya. Dan juga harus mengerti benang merah perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariat. Secara umum
sebagai muqaddimah bahwa seorang yang ingin belajar hukum ekonomi syariat, maka yang pertama harus memiliki dasar yang kuat dalam fikih muamalat. Ya, dari fikih muamalat yang dapat dipelajari pada buku-buku fikih tradisional atau buku fikih para ulama salaf dahulu yang digambarkan dengan fikih buyu atau dengan kitabul buyu. Ya, kemudian kitabul ijarah, kemudian lari ke hibah, wakaf, ya, dan yang sejenisnya, ya, yang berakhir dengan apa? Dengan adanya mewarisi yang merupakan bagian pelengkap daripada fikih muamalat dalam Islam ini. Maka bagi para talib dan talibat sekalian ingin mendalami ekonomi syariat, maka harus pertama kali mendalami konsep fikih muamalat yang ada dalam Islam sebagai dasar patokan kita untuk menilai, ya, ekonomi yang ada di luar tersebut, ilmu yang ada itu apakah betul sesuai dengan konsep kita ataupun tidak. Ya, sehingga semua muamalat aktivitas manusia yang ada di kehidupan kita ini dapat dilihat apakah melanggar kaidah-kaidah dalam fikih muamalat ataukah tidak melanggar. Bila tidak melanggar, maka dikembangkan, dan bila melanggar, maka diberhentikan. Karena maslahatnya adalah harus tidak melanggar konsep-konsep fikih muamalat yang sudah dijabarkan para ulama dalam penjabaran cukup panjang. Nah, fikih muamalat ini kembali kepada dua perkara, kepada kaidah usuliyah dan ada kaidah fikhiyah. Sehingga seorang yang ingin belajar fikih muamalat harus banyak belajar kaidah-kaidah usul dan juga kaidah-kaidah fikhiyah. Sehingga harus mampu nanti mengolah kemampuannya untuk mengarahkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam muamalat maliyah yang kita miliki. Sehingga dari sini didapatkan bahwa inti daripada ekonomi adalah kepada fikih muamalat. Maka sebagian buku saya baca di esensinya, ya, itu fikih ekonomi syariat adalah fikih muamalat. Mereka definisikan demikian. Ya. Dan kalau kita melihat kepada buku-buku para ulama, ya, di Timur Tengah sana, mereka mengatakan fikih muamalat maliyah, ada fikih muamalah masrafiyah. Ini yang berkembang sekarang ini di Indonesia adalah pembagian fikih muamalat dalam dua pembagian, itu ekonomi dan keuangan. Asalnya dulu satu, karena uang dan harta itu satuan. Sekarang ada penjurusan, ya, sehingga ada ekonomi syariat sendiri, ada keuangan syariat sendiri. Ini yang sedang digarap oleh BI dengan DSN dan juga ulama-ulama di MUI, ya, tentang mengonsep lebih dalam, lebih jauh lagi tentang ekonomi syariat bagaimana dan keuangan syariat bagaimana. Jadi fikih muamalat maliyah, ada fikih muamalat masrafiyah. Yang masrafiyah keuangan, dan yang maliyah itu adalah tentang ekonomi syariatnya. Ini sebagai muqaddimah kepada antum semua, ya, tentang konsep dasar yang harus terpahami dengan baik, bahwa ekonomi syariat adalah bentuk upaya dari ulama-ulama sekarang untuk mengislamisasikan, kalau bahasa topnya, ya, islamisasikan apa? Hal-hal yang sudah ada dalam masyarakat. Kalau saya mengatakan bahwa meluruskan, ya, yang sudah ada di masyarakat dari konsep ataupun praktek yang ada, ya, untuk dikembalikan kepada konsep, ya, syariat dalam menyelesaikan, dalam
mengatur ya fikih muamalat yang ada di umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Dan bihamdillah ta'ala, para ulama sejak zaman dulu terus ya membahas fikih muamalat ini tanpa tertinggal dengan konsep ilmu ekonomi barat yang sekarang ini sudah mulai sedikit demi sedikit ditinggal oleh manusia karena banyak menghasilkan kerusakan daripada kebaikannya. Dan konsep riba akan Allah hapus dengan bukti Allah katakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Saya berikan sebuah pandangan, sebuah contoh saja yang sebagai analoginya bahwa dalam konsep ekonomi umum ya, mereka mengatakan bahwa jumlah sumber daya alam itu ya, sangat terbatas dan jumlah manusia itu tanpa batas. Maka muncul kekhawatiran ya, manusia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makan yang cukup, ya, tidak memiliki pendidikan yang baik, dan seterusnya. Dalam Islam, ya, dikenal bahwasanya setiap manusia punya rezeki dan tidak akan sempurna, tidak akan meninggal seorang manusia ya, sampai sempurna rezekinya. Beda nggak antara dua konsep ini? Beda sekali. Yang ini dibangun oleh pesimis bahwa manusia ini akan kekurangan nanti suatu ketika akan muncul namanya ledakan penduduknya meledak tanpa punya kebutuhan, tidak punya sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan yang mereka miliki, sehingga kemiskinan akan tambah banyak tanpa sisa, banyak terus tanpa batas. Sedangkan Islam mengatakan bahwa setiap orang punya rezekinya. Dan manusia nggak sempurna hidupnya sampai sempurna rezekinya. Artinya tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Ini akan disampaikan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dengan hadis yang sahih, dikatakan bahwa innan nafsa lan tamut hatta tastakmila rizqaha. Jiwa ini nggak akan mati sampai sempurna rezekinya. Ada di sana konsep optimis bahwa manusia mampu memutuskan maslahat yang dimilikinya. Yang ini enggak. Yang kedua lagi, bahwa dalam prinsip mereka adalah bagaimana mengolah yang sedikit ini menghasilkan produksi yang dapat dikonsumsi dan didistribusikan pada orang lain. Konsepnya adalah gimana membuat barang, menggunakan barang, dan mendistribusikan barang. Islam tidak demikian. Islam itu ya membuat konsep dari mana mendapatkannya dan bagaimana menggunakannya. Sehingga dari ini semua tampak sekali perbedaan yang mencolok antara konsep konvensional dengan konsep syariat secara umum. Dan ini akan membuat sebuah kesenjangan yang sangat berat antara teori yang kita miliki dalam ekonomi umum dengan konsep fikih muamalat yang sudah kami dalam agama. Maka dibutuhkan adanya upaya besar untuk mengkompromikan yang ada dengan menjadikan fikih muamalat sebagai standar untuk menghakimi atau menghukumi apakah yang sudah ada ini melanggar ataupun tidak melanggar. Itu masalah ekonomi syariat yang cukup panjang ya. Yang jelas bahwa apa yang diupayakan para ulama sekarang ini adalah sebuah upaya yang cukup hebat, cukup bagus untuk ya, membuat konsep ekonomi syariat yang mampu memberikan maslahat kepada umat manusia
bukan untuk mewujudkan keinginan manusia. Ada want, keinginan, ada namanya maslahah. Nah, Islam itu mendahulukan maslahat. Lain dengan ekonomi umum mendahulukan keinginan. Sehingga kalau kita kemudian kembali pada kemaslahatan yang ada, maka insya Allah ya, hidup manusia akan lebih makmur, lebih baik dan lebih merata karena yang adalah kemaslahatan pribadi dan juga maslahatan jamaah atau maslahatan umat manusia secara umum. Hanya keinginan. Maka tidak akan mungkin bisa mencapai kemaslahatan orang yang ingin memenuhi semua keinginan yang diinginkannya. Keinginan terbatas, maslahat terbatas. Sehingga lebih mudah untuk mengatur sesuatu itu menjadi baik dengan apa? Kemaslahatan. Yang tuntutannya terbatas. Lain dengan apa? Keinginan yang tidak terbatas tersebut. Semoga mukadimah ini bisa bermanfaat, memberikan gambaran tentang ekonomi syariah yang ada di Indonesia ini, dan harapan kita bahwa kita akan belajar ke depannya tentang fikih muamalatnya. Fikih muamalatnya sehingga lebih mudah untuk dipelajari karena bersifat kaidah-kaidah yang nyata dan terbatas jumlahnya, sehingga dengan kaidah yang itu yang sangat sedikit itu akan membuat kita bisa memahami banyak hal dalam aktivitas perekonomian di dunia ini. Walaupun sekarang kita lihat bahwa konsep syariat baru sebatas kalau di perbankan dan di UMKM, ya, UMKM ke bawah, sedangkan yang levelnya lebih luas, lebih tinggi lagi masih mempertahankan ekonomi konvensional sebagai standar dan juga sebagai dasar aktivitas mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik kepada kita semua, dan juga pada pemerintah Indonesia dan juga kepada para ulama dan para umara untuk mewujudkan atau untuk meninggalkan ekonomi konvensional, pindah kepada konsep ekonomi syariat yang tentunya berbasis maslahat dan bukan berbasis keinginan. Mungkin sedikit dari saya pada malam ini bermanfaat sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih luas pada fikih muamalat bersama jamiah yang kita cintai. Mungkin demikian. Bila ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Naqulu syukran jazilan. Jazaitum khairan kathiran, jazakumullah khairan kathiran ala ulumikum ya Ustadzun al-Fadil, Ustadz Khalid Samhudi. Bagi para tulab dan talibat yang mau bertanya, tafadhalu. Ukhti Siti Rahmah. Naam Ustazah. Nah, Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalin. Ya. Naam. Ya, Ana Siti Rahmah mau bertanya ini Ustaz. Berarti ketika kita mempelajari ilmu tentang fikih muamalat syariat, berarti kita harus menguasai juga ilmu tentang qaid fikih dan usul fikih, bukan Ustaz? Demikian Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Iya. Ya benar, kenapa? Karena kita lihat ya fikih muamalat kan luas ya, sangat luas sekali, karena pada asalnya itu dibolehkan, artinya luas selama tidak menyisihi syariah. Sehingga kalau kita mau memahami kaidah-kaidah itu ya, dan kaidah fikih yang ada, maka otomatis permasalahan yang besar itu, yang tanpa itu bisa kita pahami dengan baik. Yang ini tidak melanggar, ya, yang ini melanggar. Makanya di antara hikmah mengapa kok Allah Subhanahu wa taala Rasulnya itu ya, menjelaskan yang halal dengan umum, dengan global saja. Sedangkan ketika membahas yang haram dirinci. Diharamkan khamar, diharamkan ini, dan ini. Yang lainnya halal.
Artinya, ya, dalam konsep kita dalam kitab bermuamalat, ya, itu pada asalnya boleh. Yang Allah katakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah ciptakan semua yang ada di permukaan ini untuk siapa? Untuk manusia. Untuk manusia semuanya. Supaya apa? Supaya mereka mengolah dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan maslahat yang sebesar mungkin. Nah, otomatis akan ada aktivitas yang terus-menerus. Contohnya gini saja. Dulu kita mengenal jual beli dengan barter saja. Yang punya kambing jual kepada yang punya padi. Kemudian beralih kepada mata uang tertentu dengan bahan tertentu. Maka akhirnya dipilih emas dan perak sebagai mata uang. Dan bertahan cukup lama mata uang tersebut. Sampai kemudian dirasakan maslahatnya kurang. Sebab dengan dinar dan dirham yang ada dengan jumlah emas misalnya sekitar 4,2 gram misalnya, maka akan didapatkan orang yang ingin membeli barang dengan 1 juta dirham, berarti dia buat 1 juta dikalikan dengan 4 graman. Sudah berapa itu? Bertonton emas. Dan kalau ia hanya dalam daerah mungkin, tapi kalau sampai keluar kota, keluar daerah, ya berbeda negara, nggak mungkin dikirim dengan kereta api, dengan pesawat terbang, barang segitu besarnya. Maka akhirnya dibuatlah namanya surat kepemilikan yang dititipkan pada lembaga tertentu bahwa fulan punya harta sekian. Ketika di sana dia membeli barang harga sekian, maka yang menyimpan uang ini bisa mengirim kebutuhannya kepada penjual yang ada di tempat lain tersebut dengan jaminan ataupun uang yang dimiliki oleh pembeli tersebut yang ada di tangan penjamin ini. Sampai akhirnya negara Inggris adalah negara pertama yang ikut campur dalam penjaminan uang tersebut, sehingga akhirnya berubah menjadi uang kertas, uang kartal, di mana emas menjadi standar bagi uang tersebut. Semakin banyak emas, semakin tinggi nilai mata uangnya. Bergeser kepada apa? Kepada hutang. Sehingga orang sekarang ini bila menambah mata uang, maka dia harus menambah surat obligasi, surat hutang yang dijual di bursa efek yang dihutangkan. Ya, nanti akan dapatkan keuntungan dengan bersama waktu yang ada. Semakin banyak dia keluarkan mata uangnya, uang kertasnya, maka semakin banyak hutang yang dimilikinya. Dan akhirnya nilainya apa? Berkurang menjadi rendah. Dan sekarang berubah. Ya, di mana mata uang ini ya bisa dimainkan dengan jual beli falas. Sehingga ketika orang membutuhkan dolar banyak, membutuhkan dolar, maka dolar naik harganya. Ketika orang butuh rupiah, maka rupiah naik harganya. Atau membuang di sana obligasi untuk menaikkan harga rupiah. Sehingga kalau dapatkan di sebagian daerah real dengan rupiah, kalau musimnya jamaah haji umroh banyak, maka banyak uang rupiah yang ditukarkan dengan real. Maka real menjadi barang yang lebih mahal daripada rupiah. Demikianlah, mulai ada pergeseran-pergeseran yang cukup banyak. Setelah kita punya uang kertas, ternyata uang kertas punya 10 juta tidak di dompet tebal sekali. Maka berpikir untuk apa? Untuk memudahkan usaha mereka dengan cara menggunakan ATM yang bisa digunakan membeli ya, dan menarik uang sesuai kebutuhannya. Nah, ketika ATM pun juga dirasakan masih membebani, maka mereka buat money e-money, ya, jadi e-money. Artinya
uang yang tidak ada bentuknya, ya, uang elektronik. Ini semua adalah upaya manusia untuk mencapai keinginan dia inginkan, tanpa memandang maslahat yang ada di sekitarnya. Artinya di sini bahwa begitu banyaknya akan muncul muamalat, dan kita bila tidak punya kaidah yang kita pahami daripada kaidah usul dan kaidah fikih yang muncul dari ulama rahimahullah taala, maka tidak akan mungkin kita bisa melihat itu halal atau tidak halalnya, bahkan mungkin juga kita akan mampu untuk bisa menilai itu sebagai sesuatu yang maslahat bagi kita atau tidak maslahat. Maka orang yang ingin mengkaji ekonomi syariat maka harus belajar fikih muamalat dengan melihat kaidah-kaidah fikih dan kaidah usuliyah yang sudah ditetapkan ulama rahimahullah taala. Baik, Masya Allah. Jawabannya jelas ya, Ukhti? Insya Allah Ustazah. Masya Allah, wadih jiddan ya Ustadz. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Abu Nailah. Untuk rekomendasi kitab Ustadz, yang materi yang Ustadz sampaikan, kira-kira boleh kalau yang saya miliki ini kan kumpulan dari banyak buku yang saya baca gitu ya. Kalau kita ingin belajar fikih muamalat, maka yang perlu kita baca adalah buku-buku para ulama seputar kitab buyu, kitab jual beli. Ya? Iya, dan itu hampir semua buku fikih ada. Hampir semua buku fikih ada. Nah, itu bisa dipilih. Kalau saya sering baca itu ya, kebanyakan saya ke ulama-ulama Saudi Arabia seperti Sa'di dalam kitab Salikin, Minhaj As-Salikin, kita buyunya, kita ambil, kita pelajari, ya enggak. Tapi sekarang banyak ya. Sekarang banyak sekali ulama yang sudah membahas langsung tanpa menggunakan fikih yang konvensional seperti itu, langsung membahas fikih buyu dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Seperti Syekh Yusuf Subaidi, ya, ada fikih muamalah al-maliyah, juga ada kitabnya Syekh Khalid bin Ali al-Musyaiqi, ya, itu tentang fikih muamalat maliyah, dan juga ada beberapa ulama lainnya dari Mesir seperti Al-Bashir, ya, dalam bukunya fikih muamalah al-maliyah, yang saya lihat lebih mudah untuk belajarnya karena langsung dikumpulkan dalam satu buku, bukan per bab kitab. Misalnya kan ada bab, misalnya bab riba, ada bab lagi salam, ya, bab sulh, bab ijarah dan jualah dan lain sebagainya. Ya. Ini sudah disampaikan dulu kaidahnya, nanti tinggal apa? Penerapannya. Ya, tinggal penerapannya yang perlu berlatih banyak. Dan saya terserang aja kalau ingin menyampaikan kepada teman-teman untuk belajar ini, ya kembali kepada minimal kitabnya Syekh Khalid bin Ali al-Musyaiqi tentang fikih muamalah al-maliyah, cukup mufid untuk kita baca. Dan insya Allah dalam buku yang disampaikan oleh Jamiah kita ini, insya Allah ada buku yang mungkin bisa menjadi standar kita dalam mempelajari fikih muamalah atau fikih ekonomi syariat ini. Insya Allah. Nantikan saja dari manajemen tentang buku yang akan dijadikan sebagai muqarrar oleh Jamiah untuk mada fikih muamalah ini. Nah, Ustaz. Syukran lakum ya Ustadzi. Pertanyaan terakhir dari talib atau talibah. Kalau tidak ada yang bertanya, gantian Ustadz yang bertanya. Ustadz mohon maaf, tolong disiapkan 1 atau 2 pertanyaan untuk talib dan talibah. Dan untuk talib dan talibah yang bisa atau yang berhasil menjawab, insya Allah ada busronya. Ada busronya.
Untuk busronya itu insya Allah untuk apa itu namanya? Apa bahasa Indonesianya? Rusum. Biaya syahriah SPP di bulan September itu akan mendapatkan diskon. Jadi tidak perlu membayar penuh. Ada potongan. Bagi yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Ustadz Khalid. Tafadhal Ustadz, pertanyaan pertama. Baik. Pertama-tama mudah saja ya, bahwa ulama membagi fikih dalam 4 bagian. Ya, sebutkan 4 bagian tersebut. Nah, tafadhali Ukhti Fatimah. Yang pertama fikih ibadah, yang kedua fikih muamalat, yang ketiga fikih keluarga, yang keempat fikih daulah atau fikih masyarakat. Allahu a'lam. Sahih. Jawabannya betul Ustaz? Ya, sahih. Demikian Masya manusia Allah. yang begitu ya, bahwa manusia itu membutuhkan 4 ini. Masya Allah. Yang pertama, bahwa tugasnya adalah ibadah. Maka pertama kali orang itu berpikir apa? Bagaimana mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah itu butuh harta. Ibadah butuh harta. Memang kata orang harta bukan segala-galanya, tapi semuanya butuh harta. Maka orang yang sudah beribadah dan ingin beribadah lebih bagus lagi, istiqomah, maka dia butuh harta. Maka butuh mencari harta. Maka dia butuh fikih muamalat. Nah, setelah dia punya harta, apa yang dicari sama dia? Dia ingin punya pasangan, ingin menikah, ya, dan bangun sebuah rumah tangga. Sebab apa gunanya harta yang dimiliki sama aja kalau dia nggak gunakan untuk maslahat bentuk rumah tangga yang ada, sehingga bisa memiliki keturunan yang akan meneruskan kehidupan dia setelah kematiannya. Maka butuh fikih usrah atau fikih keluarga. Nah, ketika sudah bentuk keluarga yang banyak, maka akan ada jadi masyarakat. Nah, setelah jadi masyarakat, otomatis butuh aturan. Kalau berbuat jahat, apa hukumannya? Kalau ia berbuat pelanggaran, apa hukumannya? Bagaimana sengketa, bagaimana menyelesaikannya? Sehingga diperlukanlah fikih mustama atau fikih jinayah yang itu semuanya mengungkapkan akan kebutuhan kita terhadap aturan yang mengatur hubungan antara keluarga ataupun antar keluarga. Nah, sehingga akan didapatkan di sana persengketaan suami istri, persengketaan anak dengan saudaranya karena warisan, itu kembali ke peradilan yang ada di fikih jinayah dan atau fikih masyarakat saya dan fikih masyarakat. Sehingga dengan adanya 4 ini, orang akan sudah memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana hidup di dunia ini. Kemudian saya sampaikan bahwa ada di sana upaya ya dari para ulama dan juga ahli ekonomi Islam ya, untuk membuat sebuah konsep ekonomi Islam. Ya. Sebutkan saja 2 atau sebutkan 2 saja karakter daripada ekonomi syariat tersebut. Mana Ustaz? Ya. Yang pertama, keseimbangan maslahat antara pribadi dan umum. Yang kedua, keseimbangan nilai-nilai materi dan di luar materi tersebut. Ya, benar. Kedua, di antara kelebihan yang ada pada ekonomi syariat itu adanya tawazun baina maslahat fard dan maslahat amah atau mustama, dan juga ada tawazun baina maslahat baina materi ataupun mada wa ruhiyah ataupun ruh, artinya antara materi dan spiritual itu ada keseimbangan di sana, Ini mungkin 2 pertanyaan dari saya, semoga bermanfaat. Baik, syukran katsira ya Ustadi. Untuk Ukhti Fatimah dan Ukhti Hafizah diharapkan menjawab Ana setelah selesai pertemuan Zoom. Angkat tangan dulu Tadi angkat tangan
Dan Ustadz melihat Ukti Hafizah mengangkat tangan pertama kali, jadi beliau yang disebut. Baik. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita adakan kuis seperti ini juga. Jadi buat yang belum memiliki kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Khalid, insya Allah nanti di pertemuan lainnya ada kesempatan. Naktafi huna, naqulu marra thaniyah, nakhustu syukur li Ustadzuna al-Fadil Ustadz Khalid bin Syamhudi ada ma qaddama ilayna jami'an li thalab wa talibat di Jami'ah Safwa fi Indonesia. Natamanna al-liqa al-lailah mufidah wa qayyimah lana wa nashkuru aidan li talab wa talibat ala musyarakatikum wa aidan ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum al-yawm. Naftatim bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum jami'an. Ustaz, tafadhal Ustaz, kalau mau keluar Zoom, Ustaz dulu baru nanti kan. Nanti gini aja, kalau mau jawab itu pencet aja raise hand itu, ada tanda apa? Tanda tangan gini itu ya. Itu aja sebagai tanda bahwa itu yang menjawab. Jadi kita lihat mana pertama kali muncul, kita tunjuk sebagai yang menjawabnya. Itu jawab Abu Naila yang nanya tentang kaifa nujib soal what raise hand. Raise hand. Raise hand. It get raise hand Abu Naila. Raise hand. Baik. Terima kasih sampai dulu ya atas semuanya. Assalamualaikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhalu yang lain untuk keluar dari Zoom. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Syukran jazakillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.